Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 5. Diabetes mellitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Kenapa di dalam tubuh terdapat gula? Kita sebagai makhluk hidup tersusun dari satuan unit terkecil yang juga hidup dan sering kita sebut dengan sel. Untuk menyusun kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi, dan makanan yang dijadikan sumber utama penghasil energi adalah gula. Gula bukan hanya berasal dari makanan yang manis-manis seperti apa yang kita pikirkan, akan tetapi sebagian besar berasal dari makanan pokok yang kita makan. Dan makanan penghasil gula yang tinggi sering juga kita sebut dengan makanan tinggi kalori. Ketika sel-sel dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin yang disebut dengan pankreas. Dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika diibaratkan sel adalah sebuah rumah, kemudian gula adalah manusia, maka insulin adalah kunci untuk membuka pintu masuk untuk ke dalam rumah tersebut, sehingga tanpa kunci tentu manusia tidak akan bisa masuk ke rumah dan akan terus berada di luar rumah. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa insulin adalah sebuah syarat agar gula bisa masuk ke dalam sel, kemudian akan diolah menjadi energi. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi di dalam tubuh kita. Yang pertama, ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin bisa terlalu sedikit bahkan tidak dihasilkan sama sekali. Yang kedua, insulin dihasilkan akan tetapi sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan lebih banyak dapat digunakan atau bahkan tidak sama sekali, dan hasil akhirnya pun sama. Gula tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh sehingga gula akan di dalam aliran darah meningkat terus seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Dari kedua masalah tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya akibat pola hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang selalu tinggi kadar gula, kemudian kebiasaan minum alkohol, merokok, dan kegemukan, dan juga bisa disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah seperti pertambahan usia, faktor keturunan, dan autoimun. Kemudian jika dikelompokkan berdasarkan waktu terjadi, penyebab, atau penanganannya, diabetes akan dikategorikan dengan jenis yang lain, yang biasa akan kita jumpai di buku-buku atau sumber pembelajaran pada umumnya. Biasanya diabetes mellitus memiliki 3 gejala khas. Karena begitu seringnya terjadi pada penderita diabetes, 3 gejala khas ini juga sering disebut dengan trias gejala diabetes, yang diantaranya polipagi, polidipsi, dan poliuri. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, polipagi atau banyak makan. Ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula yang ada di dalam darah, sehingga sel kekurangan energi dan kelaparan. Maka sistem otak akan menanggapi kondisi tersebut dengan sensasi lapar yang terus-menerus, sampai sel mendapatkan cukup energi. Akibatnya, gula di dalam darah akan terus meningkat tanpa bisa diolah. Inilah sebabnya kenapa orang penderita diabetes banyak makan, tapi berat badan tidak bertambah, bahkan cenderung menurun. Selanjutnya, polidipsi atau banyak minum. Ini disebabkan karena kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis juga sistem keseimbangan cairan tubuh akan berusaha mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan dalam tubuh. Akan tetapi tentu tubuh memiliki batasan tampung untuk menampung cairan yang masuk, sehingga kelebihan cairan yang melampaui batas tampung akan segera dikeluarkan melalui proses kemih. Dan ini berkaitan dengan trias yang ketiga, yaitu poliuri. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka semakin banyak juga yang dibuang. Adapun gejala tambahan lain juga sering muncul seperti kebas, pegal, gatal, kulit kering, lemas, tidak bertenaga, dan penglihatan kabur. Untuk mengetahui apakah seseorang mengidap penyakit diabetes, perlu dilakukan pengecekan secara langsung
yaitu menggunakan sampel darah, yang mana dikategorikan menjadi 3. Pertama, gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini dapat dilakukan kapanpun tanpa memikirkan kapan terakhir kali makan. Yang kedua, gula darah puasa. Pemeriksaan ini dapat dilakukan ketika tubuh tidak menerima asupan makanan, namun boleh minum selama tidak lebih dari 8 jam. Ketiga yaitu gula darah postprandial. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setelah 2 jam makan. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara total. Oleh karena itu, dalam dunia medis yang menjadi pokok utamanya adalah menjaga kadar gula dalam darah agar menjadi normal. Adapun penanganan bagi penderita diabetes mellitus yaitu dengan cara pengobatan rutin. Adapun obat-obatan yang biasa digunakan yang pertama yaitu obat perangsang produksi insulin, obat meningkatkan sensitivitas sel, dan obat pengganti insulin. Kemudian yang paling penting yaitu melakukan pola hidup sehat seperti diet makanan yang mengandung banyak gula dan olahraga secara teratur.